Apakah ini Jiang Shou? Kat mana pertemuan berfaedah yang ditakdirkan aku? Tolong, tolong. Mengapa aku berlari? Berhasil, akhirnya berhasil. Ayah, seseorang datang dan selamatkan ayahku. Apakah ada orang di sana? Paman Chen, Paman Li, kalian semua adalah teman baik ayahku. Aku mohon kalian menyelamatkannya. Kaisar petir yang bermartabat direduksi menjadi keadaan ini. Tombak tembus kepala dia, kuasa Dewa Rosak. Kesedaran tak jelas kuasa kilat dalam badan. Beredar dengan liar. Kekuatan kultivasinya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Atas kepala kesengsaraan kilat 99 memadat. Apa-apa yang terjadi di sini? Ayahku merasa bahwa kultivasinya lambat hari ini. Dia ingin terhubung dengan dewa-dewa langit untuk memahami kehendak langit dan bumi. Setelah mengamati kosmos, dia menemukan bahwa petir langit menyambar benda-benda besi, terutama benda-benda yang mirip dengan tombak senjata kavaleri, tombak panjang, dan benda serupa. Dan begitulah. Hari ini aku akan membiarkan petir memasuki The film was tubuhku translated and narrated by M Media. untuk merasakan formasi teknik petir. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku hampir menjadi immortal. Biar kilat masuk badan dia. Ya Tuhan, orang ini benar-benar teguh. Ide ini sama sekali tidak buruk. Ide ini sama sekali tidak buruk. Apakah menyenangkan memakai penangkal petir di kepala Anda? Apa yang kau katakan, ayahku, sudah seperti ini. Apakah kau tahu cara bicara yang benar? Lepaskan aku. Jangan gelisah, jangan gelisah. Maksudku adalah orang ini dikelilingi kilat. Tombak panjang atas kepala dia terbakar. Tak cabut cepat dia tamat. Kesengsaraan kilat 99 ini sebab tombak nih. Jika Anda tidak mencabutnya, bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan berada dalam bahaya. Mudah diucapkan, siapa yang tidak tahu itu perlu ditarik keluar. Siapa yang akan menariknya keluar, bagaimana caranya? Hanya dengan mulutmu saja. Benar sekali. Pertama-tama dia adalah kasar petir. Sekarang pikirannya tidak stabil. Teknik kilat dia dahsyat, sangat alam abadi emas pun akan sulit menahan satu gerakan pun darinya. Siapa yang berani mendekatinya? Apalagi menyerap kelebihan energi spiritual di tubuhnya. Alam abadi emas. Apakah kau takut sekarang? Tubuhmu hanya memiliki sedikit energi spiritual ini. Kultivasimu pasti termasuk yang terendah di dunia. Namun kau masih ingin ikut campur dalam masalah ini. Cepat menjauh, agar kau tidak kehilangan nyawamu. Guru kata alam suci primordial tahap kultivasi paling rendah. Di atas itu adalah alam abadi emas. Dan akhirnya Hedao. Transformasi jiwa-jiwa baru lahir. Inti emas pendirian dasar. Tahap pemurnian Ki. Dia cuma satu alam lebih tinggi dari aku, ke alam abadi emas. Orang buat bising macam ini mesti kuat gila. Ternyata dia hanya sedikit lebih kuat dariku. Jika dia hanya berada di alam abadi emas, maka aku bisa mencobanya. Kurang ajar. Kita semua berjuang untuk menembus ke jiwa baru lahir. Tak ada satupun berani cakap macam tuh. Beraninya kau? Sombong dan palsu. Kultivasi munang. Hanya bisa menjadi abu. Apakah kau bosan hidup? Kupikir kau Nat adalah seseorang yang tahu diri. Berdasarkan kultivasimu, jangan sebut-sebut mengendalikan kasar petir. Satu guncangan susulan dari kasar petir sudah cukup untuk tidak menyisakan apapun darimu. Mengapa bahkan jika kultivasiku rendah? Apakah itu berarti aku tidak bisa bertindak? Aku masih berani maju. Sementara para ahli sepertimu yang menembus ke jiwa baru lahir menolak untuk bertindak. Apakah Anda punya dendam terhadapnya sehingga Anda sengaja ingin melihatnya mati? Dua yang terhormat yang dia cakap tuh, betul Ki? Omong kosong. Kultivasi kami yang kecil di hadapan kasar petir tidak berbeda dengan semut, bukan? Mereka akan menembus ke jiwa baru lahir. Mereka melampauiku beberapa alam utama. Namun, mereka hanya pantas menjadi semut. Lalu aku yang berada di alam suci primordial. Bukankah aku semut di antara para semut? Aku nampak orang semua pengecut takut mati. Seorang kultivator kecil sepertiku masih berani bertindak. Namun kalian semua hanya berdiri dan menonton. Memiliki kemampuan hebat, tetapi menolak menggunakannya.
Kau suruh aku kultivator level rendah bertindak. Apakah Anda tidak punya rasa malu? Kau. Apa katamu hanya mengandalkanmu? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Pertama-tama, gunakan kekuatan spiritual untuk menekannya, lalu tarik energi listrik dari tubuhnya, membuatnya tetap diam. Kemudian gunakan energi spiritual untuk melewati istana dan kuil ilahinya, untuk memastikan mereka tidak hancur. Akhirnya cabut saja. Mudah diucapkan, tetapi untuk menyelesaikan hal-hal ini, bahkan alam abadi emas tidak dapat menjamin keberhasilan, kecuali itu adalah alam suci primordial. Itu benar. Kalau begitu bukankah aku yang paling tepat? Kalian semua benar-benar aneh. Kultivasi tinggi tidak akan berhasil. Sebaliknya kultivasi rendahku malah bisa. Apa maksudmu tinggi? Apakah kau tahu apa arti alam suci primordial? Sepotong sampah kecil. Berani menyamar sebagai alam suci primordial. Bisakah kalian bertindak untuk menyelamatkan ayahku? Bukankah dia mengatakannya, yang dibutuhkan hanyalah alam suci primordial? Pura-pura jadi dewa hantu tontonan bodoh. Aku akan lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu nanti. Baiklah, selama kalian bersedia menyelamatkan ayahku, keluarga Sen bersedia mendedikasikan semua kekuatan sekte untuk membalas budi kalian. Sama sekali tidak perlu. Alam suci primordial seperti kita, ini semua adalah masalah sepel. Tidak ada yang layak disebutkan. Dia benar-benar menipu dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia sudah berada di alam suci primordial? Kepura-puraannya cukup meyakinkan. Baiklah, kalau begitu aku akan bertindak. Pikirkan baik-baik, kau nak siapapun bisa tahu tingkat kultivasimu rendah jika dia mentransfer energi spiritual ke dalam tubuh kasar petir. Aku khawatir keduanya akan meledak dan binasa. Benar Nona Shen. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengatasi kasar petir yang kekuatannya sebanding dengan alam suci primordial. Betapa bodohnya. Nona Shen, ayah kau selamat atau tak bergantung pada kau. Jika aku tidak memiliki artefak gerbang ilahi padaku, yang kebetulan menahan petir, aku tidak akan berani mencoba. Aku tak sangka lepas capai alam suci primordial. Aku kena lawan alam abadi emas atas level aku. Aku sedikit gugup. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Tak buat apa-apa sekarang mati. Baiklah. Mundur. Sembilan lapisan muncul secara bersamaan. Mungkinkah dia benar-benar berada di alam suci primordial? Ilusi, mungkinkah itu ilusi? 9 revolusi langit. Energi petir kembali ke ketenangan. Selanjutnya adalah menyerap energi spiritual di dalam tubuhnya. Apakah kau benar-benar telah menekan kasar petir? Sebenarnya alam apa yang kau tempati? Aku baru saja melangkah ke dunia kultivasi. Tingkat kultivasiku tidak layak disebutkan. Jangan anggap sebab aku udah tekan sekarang. Masih ada langkah selanjutnya, yaitu menyerap energi spiritual. Jangan bersorak terlalu cepat. Kaisar petir mengolah hukum petir. Energi spiritual dalam badan dia ada hukum kilat Dao Agung. Kultivasi tak tertanding, nak tengok kau urus. Hukum petir. Aku hampir melupakan benda itu. Hal-hal lain seperti kaisar angin, kaisar air, kaisar api. Mungkin aku akan takut pada mereka semua. Tapi aku tidak takut pada kaisar petir ini. Bertemu denganku seperti bertemu musuh bebuyutan MO. Petir adalah raja dari 10.000 hukum. Jalan hukum petir itu sulit. Secara alami menahan para kultivator. Kecuali ada keajaiban. Jika tidak mengandalkan, segala sesuatu akan sia-sia. Ini. Benda apa ini? The film was translated Tongkat elektrik ini and aku buat Gunapati narrated Kilat by 9 Langit. M-Media. Sayangnya itu masih belum bisa diisi dayanya. Tapi apa-apapun tuh harta ciku aku. Yang dapat membantuku menyerap ahli alam abadi emas. Itu pasti lebih dari cukup. Kemarilah. Binasa. Binasa untukku. Kilat 9 Langit dengar mandat roh kilat 10.000 hukum.
Ayah, Ini apa yang sebenarnya terjadi di sini? ayah, Kaisar Petir telah terbangun. Energi spiritual yang dahsyat di dalam tubuh benar-benar telah diserap. Artefak magis yang aneh ini dan 9 lapisan cincin roh tadi. Mungkinkah itu bukan ilusi? Mungkinkah dia benar-benar menembus batas 3 alam, mencapai tingkat kultivasi alam suci primordial? Mengapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Benar saja aku tidak salah duga. Ini benar-benar berhasil paman. Tunggu di sana, aku jamin kamu akan aman dan sehat. Pertama ada Ratu Istana Penciptaan. Sekarang ada tongkat pengisi daya fana kecil. Isi daya untukku. Bintang petir 9 langit terus isi daya. Kau. Ini benar-benar berhasil. Itu bahkan mengisi penuh tongkat listrikku. Terima kasih paman. Bang Daya. Sebuah power band. Aku Kaisar Petir yang bermartabat. Petir dan kilatku ternyata dikuras habis olehmu. Power band. Apa sebenarnya power bank itu? Kau. Sebenarnya kau ini siapa? Bahkan aku tidak bisa mengatasinya. Namun kamu berani menyebut dirimu Kaisar Petir. Para kultivator ini benar-benar lemah. Baiklah. Tinggal cabut tombak atas kepala dia. Menstabilkan energi spiritual dan memperpanjang hidup. Alam suci primordial benar. Itu pasti alam suci primordial. Kau ini siapa? Tingkat kultivasi teranda adalah alam suci primordial. Apa yang membuat mereka begitu terkejut? Membuat keributan. Yang menyelamatkan orang lebih penting. Aku akan mulai mencabutnya sekarang. baiklah. Dah habis tribulasi kilat 99 nak terbentuk. Abadi cepatlah. Tribulasi petir 99 akan segera turun. Jika kita tidak cepat, kita akan menjadi abu. Cepatlah. Pedang kun surgawi tak terbatas langit dan bumi. The film was translated and narrated by M Media. Keluarlah untukku. Sudah berakhir. Tribulasi petir 99 akan segera turun. Lari, ayo lari. Kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Hari ini ditakdirkan untuk kehilangan nyawa kita pada tribulasi petir 99 ini. Aku ketakutan setengah mati. Ayah,
Kami memohon kepada senior abadi untuk menerima kami. Kami bersumpah untuk melayani senior abadi. Hati dan tenaga minta yang abadi bagi pertemuan mujur. Kalian salah, kalian salah. Aku hanyalah seseorang yang bakatnya sangat buruk, sehingga aku dikeluarkan dari sekteku. Aku bukan senior abadi. Aku jelas tag pertemuan tak terduga nak bagi kau. Kami baru saja menyinggung yang abadi, tapi kami masih berani cari pertemuan mujur. Kami terlalu ceroboh. Terima kasih yang abadi selamatkan kami. Kami akan segera pergi. Sungguh sekelompok orang yang aneh. Senior mohon berhenti. Terima kasih banyak senior atas bantuan Anda. Mohon terima hormat saya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanyalah kultivator minor yang tidak berguna. Mengapa kalian harus melakukan upacara sebesar ini? Senior tolong jangan malukan orang tua ini lagi. Senior tentu saja tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Kalau begitu pakar agung seperti itu. Sembunyi identiti mesti ada atur cara khas. Saya tidak bisa merusak urusan penting senior. Tapi pakar agung seperti itu. Saya pasti harus mencari cara untuk mendekat. Jika demikian halnya, jemput rekan Dao temankan orang tua di balik. Supaya orang tuanya boleh luahkan terima kasih penuh. Mohon rekan Dao jangan menolak. Baiklah. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Tombak panjang itu sudah terlalu lama bersarang di kepalanya. Roh purbanya telah rusak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita perlu menggunakan ramuan untuk membantu Paman Shen pulih. Jika tidak dengan roh purbanya yang rusak, dia tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Apakah kau punya solusi? Aku benar-benar baru saja melangkah ke dunia kultivasi, ramuan, dan sejenisnya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Kecuali ada ahli hebat yang mahir dalam ramuan. Benar. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Itu kau. Gadis. Sebelumnya kau adalah katalis obat terbaikku. Ayahmu melindungimu. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Apa yang kau inginkan? Aku punya eliksir untuk menyelamatkan ayahmu. Aku mohon kau menyelamatkan ayahku. Menyelamatkan ayahmu Shen Dahai bukanlah hal yang mustahil. Tapi harganya. Asalkan kau bisa menyelamatkan ayahku, aku bersedia menjadi katalis medismu. Tapi bagaimana aku bisa mempercayai Emu? The film was translated and narrated by M. Lihatlah. Ini benar-benar efektif. Baiklah, aku setuju. Tunggu, Si tak berguna, yang tidak memiliki kultivasi ini. Apa yang dia lakukan? bagaimana kami harus tahu dalam ramuan ini? Apakah kamu bermain curang? Aku ingin memeriksanya sebentar. Apakah kau menganggapku bodoh? Kau bisa memeriksanya dengan baik. Tapi aku tidak bisa memberimu eliksir yang lengkap. Hanya ada sebanyak ini. Lihatlah. Baiklah. Selama aku memiliki komponennya, adakah ramuan yang tidak bisa aku saring? Kau dakwa cuma kau boleh selamatkan Pak Cixen. Aku melihat ramuan ini. Tidak lebih dari itu. Apa yang kau katakan? Teknik alkimia guru lembah telah mencapai puncak. Siapa kau? Namun kau berani memfitnah guru lembar di sini. Benar. Eliksir ni ada ciri tak pernah dengar. Formula pil ni guru lembar belajar dari runtuhan purba. Hanya ada 1 di 3 alam. Nah, apakah kau menyiratkan?
bahwa eliksirku tidak memadai? Atau apakah kau mengatakan, kau punya cara lain untuk menyelamatkan Shendai? Tidak. Tapi ramuanmu. Aku juga bisa menyaringnya. Anak inai, kau masih muda tapi kesombonganmu luar biasa. Sepertinya dia adalah penyelamat terakhirmu. Baiklah. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan. Silakan, dan ramu itu. Aku akan lihat apa yang bisa kau ramu. Aku pasti bisa menyaringnya. Tapi mengenai bahan-bahannya, Aku akan menyediakannya. Nah, bahan-bahannya ada di sini. Ramu itu, mari kita lihat hasil seperti apa yang kau hasilkan. baiklah. Tunggu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? 0,02 gram salju 1000 tahun. 0,0001 gram ginseng 10.000 tahun. Dan ada buah babi jiwa es. Maggot besi air naga. Apa ini? Oksigen. Apa yang dia lakukan? Ini. Bahkan para murid tidak mengerti. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang meramu pil tanpa menggunakan tungku dan mengeluarkan setumpuk. Benda aneh macam apa ini? Baiklah. Apakah kau sudah selesai? Di mana eliksirnya? Untuk apa kau terburu-buru? Maksudku pekerjaan persiapannya sudah selesai. Pemurnian pil bahkan belum dimulai. Jangan buang waktu. Jiwa es Samudra Barat. Amas kilin buah babi. Ginseng 10.000 tahun air naga. Salju 1000 tahun empedu ular. Tidak buruk bahannya, cukup lengkap. Hampir selesai. Di mana tungku pilmu? Tungku pil. Tungku apa aku tidak membutuhkannya? Apa kau tidak butuh tungku? Kalian menyingkirlah. The film was translated and narrated by M. Hanya Media. sedikit dari setiap bahan yang dibutuhkan. Terlalu sulit untuk dikendalikan. Lebih baik aku tambahkan lebih banyak saja. Bagaimanapun selama rasionya sama, efeknya pasti tidak akan berbeda. Salju 1000 tahun. 200 gram. Jiwa es ginseng 10.000 tahun. Air naga. Ramuan barat. Mulai. Menggunakan bahan-bahanku. Kamu tidak butuh tungku alkimia. Dan kamu sudah menggiling semua bahan menjadi bubuk. Apa yang kamu lakukan? Yang tak bentuk akhirnya balik ke asal tak bentuk. Di dalam roh yang melebur emas dan memurnikan bumi. Pemurnian pil macam apa ini? Berhasil. Ini dia. Ini benda apa ini? Bahan surga harta dunian aku kau proses jadi apa? Ini disebut kapsul. Meskipun bentuknya tidak terlalu menyerupai pil obat. Kekuatan obatnya tidak kalah sedikit pun. Kapsul ini memancarkan cahaya ilahi.
Meskipun bentuknya aneh, kekuatan obat yang memancar darinya sama sekali tidak kalah. Memang, kekuatan obat ini manjur, seolah-olah mengandung dao agung langit dan bumi. Benar-benar luar biasa. Ini adalah pil obat. Mengapa saya belum pernah melihat pil obat dengan bentuk seperti itu? Apakah kau yakin kapsul ini bisa menyelamatkan ayahku? Enya. Bentuk segala sesuatu di dunia ini beraneka ragam. Meskipun pil ini tidak konvensional, itu sangat ilmiah. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya cukup bagi Paman Xian untuk pulih. Inilah harta karun tertinggi purba prasasti roh mendalam 9 langit. Benda ini sambung langit bumi capai 9 langit turun dunia bawah. Benda ini guna periksa akar spiritual jelas. Harta karun tertinggi purba prasasti roh mendalam 9 langit. Di alam semesta purba Dewa Agung Pangu menciptakan langit dan bumi memungkinkan dao surgawi memasukinya. Raja manusia menghadapi banyak kesulitan. Untungnya Dewi memahami dao surgawi. Memahami dalam Raja manusia kultivasi dengan asas tak tertandingi. Dia menyempurnakan pagoda harta karun penambal langit. Untuk Raja manusia, dia menganugerahkan batu penambal langit. Dewi sempurnakan jadi prasasti roh 9 langit. Untuk bisa masuk, seseorang harus terlebih dahulu memuji bakat kultivasi mereka. Setelah lulus, seseorang akan mengamati lapisan cincin roh. Semakin tinggi bakatnya, semakin tinggi alam dao abadi yang dicapai. Betul, prasasti roh 9 langit tunjuk cincin spiritual. Jika seseorang memiliki cincin spiritual, barulah mereka dapat memasuki prasasti roh mendalam 9 langit. Yang tak ke cincin spiritual tak bertalian dao abadi. Mereka hanya bisa tetap menjadi manusia biasa. Yang ada peluang dapat takdir abadi. Memiliki hanya satu lapisan cincin spiritual sudah cukup. Guru pernah berkata, cincin roh lapisan pertama melambangkan alam tertinggi dalam dunia kultivasi. Lalu saya seseorang dengan 9 lapisan cincin roh. Saya tidak ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah ke dunia kultivasi. Satu lapisan cincin roh dapat memasuki tanah abadi, mencapai jiwa baru lahir. 3 lapisan cincin roh dapat memahami dao surgawi. Ada 5 lapisan cincin roh boleh masuk mana-mana alam dao, mencapai peringkat alam abadi emas. Jika seseorang memiliki 7 lapisan cincin roh, mereka dapat mencapai alam tertinggi, alam suci primordial. Namun di dunia ini, 100 tahun ini orang bakat macam tu belum juga muncul. Jika itu 9 lapisan cincin roh, seseorang dapat menembus belenggu, mengubah tubuh menjadi dao dan memasuki alam dao surgawi. Namun dikatakan bahwa pencapaian seperti itu hanya dicapai oleh Dewa Agung Mua dan Dewa Agung Pangu. Itu benar. Aliansi abadi selalu merangkul semua yang ada di bawah langit. Jika seseorang tidak memiliki cincin roh, kami juga menyambut mereka yang memiliki afinitas untuk bergabung dengan sekte sebagai pekerja tugas, mendengarkan dao surgawi dan memperpanjang umur mereka. 9 lapisan cincin roh dapat memasuki alam dao surgawi. Tapi bukankah guru berkata bahwa bakat saya adalah yang terburuk? Mungkinkah guru salah? Apakah saya ditipu olehnya? Pertemuan takhir abadi agung resmi dimulai. Mereka yang telah mendaftar untuk melangkah ke jalur keabadian, silakan terima ujian dari prasasti roh mendalam 9 langit. Zhang Xiaofan, meskipun aku telah setuju denganmu bahwa kita bisa menjadi pasangan dao, persyaratnya adalah kau juga harus bisa melangkah ke jalur keabadian. Meskipun aku tidak menuntut bakatmu harus tinggi, tapi setidaknya dia harus memenuhi standar minimum. Jika kau hanyalah manusia biasa-biasa saja yang tidak berguna, aku minta maaf, ada besar manusia biasa dan abadi. Aku sama sekali tidak bisa menikahimu. Putriku, apa yang kau katakan?
Tidakkah kau benar-benar tahu orang macam apa yang berdiri di hadapanmu? Itu adalah alam suci primordial. Satu cincin spiritual bakat setinggi itu hanyalah standar minimum untuk melangkah ke jalur keabadian. Lalu mengapa saya harus mengukurnya? The film Bagaimanapun was saya pernah berada di translated sekte and abadi Penglai, narrated by sebagai M. murid sekte, Media. saya tidak akan diberitahu nanti. Aku cuma boleh jadi orang biasa seumur hidupkan. Baiklah, kalau begitu saya harus mencari di tempat lain. Siapa tahu mungkin kekasih saya ada di tempat lain. Apakah kau takut? Kau seorang pria, mengapa kau begitu pengecut? Bagaimana kau bisa cocok untukku? Priaku tidak harus lebih kuat dariku, tapi setidaknya dia tidak boleh menjadi pengecut biasa-biasa saja yang tidak berguna. Kau tidak berani, kalau begitu biarkan aku. Putriku, anakku. Mengapa kau begitu keras kepala? Rakan Dawes yang anak aku ada petir mendalam 9 langit. Takdir petir tertinggi. Mohon lihatlah bakatnya. Itu pasti akan memuaskanmu. Menurut apa yang dikatakan ketiga orang itu, bakat ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Mampu mencapai posisi abadi emas. Bakat saya sendiri bahkan dikritik oleh guru saya. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengannya? Sepertinya ini jelas bukan jodoh saya yang ditakdirkan. Saya khawatir perjalanan ini sia-sia. Tidak buruk 5 cincin Ra. Di masa depan dia bisa memasuki alam abadi emas. Di masa depan, dia berkesempatan untuk berdiri sejajar dengan kita. Benar-benar layak untuk petir mendalam 9 langit. Terlahir dengan keberuntungan besar. Akar spiritual dia atasi orang biasa tak terkira. Tidak buruk. Aku dah lama dengar keluarga Shan ada puteri surga. Saya tidak menyangka dia benar-benar sehebat ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu dengan jelas. Di dalam tubuhmu bersemayam takdir petir tertinggi. Jika aku bisa mendapatkanmu, terobosan alam di masa depan tidak akan lagi menghadapi rintangan. Jalur kultivasi akan berjalan lancar. Rekan Dawei Shang, aku tidak salah bicarakan. Bakat putri kecilku luar biasa, dan penampilannya luar biasa. Jika masih ada aspek apapun yang tidak memenuhi kepuasanmu, aku dengan rendah hati meminta bimbinganmu. Serius ayah, ada apa denganmu? Dengan penampilannya, haruskah aku tetap menikah dengannya? Saya mengukur 5 cincin spiritual. Masa depan saya luas. Jika dia tidak dapat mengukur bakat apapun, dasar apa yang saya miliki untuk menikah dengannya? Putriku, apakah dia masih perlu diukur bakatnya? Dia adalah alam suci primordial yang asli. Para bodoh ini. Tidakkah mereka tahu siapa yang telah mereka provokasi? Benar sekali. Nona Shen asalnya dari keluarga bangsawan kultivasi dan memiliki bakat yang luar biasa. Orang yang bisa berkultivasi bersama Nona Shen pasti memiliki bakat seperti naga. Barulah boleh tonjol keunikan Nona Shen tiada tandingan. Saya Jia Cheng, tuan muda dari Sakta Lihuo. Hari ini datang secara khusus untuk melamar. Saya ingin menjadi pasangan daunya. Sepasang sempurna terbang Maharaja Petir kabulkan. Tuan muda dari Sekta Lihu, Anda ingin menikahi saya? Benar. Baru saja bertemu Nona Sheikh hari ini. Saya menyadari kecantikannya mampu menumbangkan kerajaan, membuat bunga malu dan mengalahkan bulan. Melihat ke seluruh dunia ini, orang yang pantas bagi Nona Shen hanyalah saya, Jia Chen. Kau ingin menikahi putriku. Jangan pernah memikirkannya. Aku dah janji anak aku kawin Rakan Dawei Shang. Jia Chen hentikan angan-angan MA. Sendai adalah kaisar petir yang bermartabat. Mengapa dia ingin menikahkan putrinya dengan saya seperti itu? Mungkinkah keberuntungan cinta saya diatur olehnya? Atau adakah alasan khusus lainnya? Saya hanya seorang kultivator kecil. Meskipun dia tidak setara dengan seorang abadi, dia masih kaisar petir yang bermartabat.
Apa yang dia The film butuhkan? was translated and Oh tidak, narrated by abadi ini Ned tidak Media. akan marah kan? Sama sekali tidak. Rekan Dowishan, Ayah, bahkan jika itu untuk membalas budi, ayah tidak akan sampai sejauh itu untuk menikahkan putri Anda. Saya pernah membuat sumpah, pria Shen Yue, mesti ada 1 poin lebih bagus dari aku. Kalau tak dasar, apa aku nak kawin dengan dia? apakah kau dengar itu? Shen Yue adalah wanita dengan masa depan yang tak terduga di depan. Kau ini siapa sebenarnya? Kau punya temperamen yang cukup keras kepala. Kemarilah. Katakan padaku bakat apa yang kau miliki. Apakah kau pantas untuknya? Bakatku. Aku juga tidak tahu. 9 cincin spiritual keliling badan. Kultivasi rendah tidak layak disebut. Kurang ajar. 9 lapisan cincin run diperlakukan seperti itu. Apakah kamu bahkan layak untuk menyebutkannya? Benar. 9 lapisan cincin spiritual dapat mencapai dao surgawi. Namun keluar dari mulutmu itu menjadi kultivasi rendah. Tidak layak disebutkan kepada orang lain. Bukankah kata-katamu menyiratkan bahwa kami bahkan tidak sebanding dengan kultivasi rendah? Apakah itu sampah di antara sampah? Tidak, tidak. Aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Singkatnya kultivasi dan bakatku. Kemungkinan di antara semua orang yang hadir di sini. Yang terendah. Ayah-ayah lihat. Dia mengakuinya sendiri. Pengaturan pernikahan hari ini. Saya sama sekali tidak akan menyetujuinya. Kau. Jika Anda ingin menikahi saya, maka naiklah ke sana dan ambil ujiannya. Gunakan bakat Anda untuk menaklukkan saya. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu anak muda, betapa besarnya jurang pemisah antara kau dan aku. Tetamu terhormat, aku tak berani sembunyi betul. Langit menunjukkan anomali api yang dahsyat berkobar. Selain itu, Patriark Aliansi Abadi secara pribadi memberikan berkat. Aku dah sembunyi kekuatan sebenar sampai sekarang. Tepatnya, agar hari ini di Majelis Agung Takdir Abadi, saya bisa mengejutkan semua orang. Bagus. Abadi emas lainnya telah lahir. Sekte abadi kita tidak perlu lagi khawatir kekurangan penerus. Benar. Shen Yue dan Jia Chen. Bakat mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Yang satu memiliki petir mendalam 9 langit. Yang lain saat lahir diliputi oleh api yang ganas. Jika mereka berdua berkultivasi ganda, visit yang sesuai dengan 2 metode kultivasi utama mereka akan menyatu. Aku khawatir kultivasi dan alam mereka dapat menembus 5 lapisan cincin spiritual ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mencapai alam suci primordial. Alam legendaris itu mungkin bukan tidak mungkin. Ayah, apakah Anda lihat sekarang? Daripada membuat saya membantu si tak berguna ini, menukar dengan peluang tipis untuk mencapai keabadian. Bukankah lebih baik bagi saya dan Jia Cheng untuk berkultivasi keabadian bersama? Saya benar-benar tidak dapat menemukan satu pun alasan untuk menikahi orang ini. Zhang Xiaofan. Jika takdirku dalam hidup ini, ialah tak pandang bulu antara hitam putih baik jahat. Aku lebih rela takdir penyatuan di berkat ini. Benar-benar bodoh. Putriku, kau benar-benar sangat bodoh. Bantu saya ingin membuktikan kepada ayah saya, alam apa yang pada akhirnya bisa saya capai. Jika saya dengan sepenuh hati ingin berkultivasi keabadian. Tujuh lapisan. 7 lapisan cincin spiritual. Alam suci primordial sangat sulit dicapai. Alam suci primordial. Itu adalah alam suci primordial. Jika mereka berdua memulai jalur keabadian bersama, boleh jamin keselamatan sekte abadi 10.000 generasi. Ayah,
Apakah Anda lihat sekarang? Jika saya memilih Jiacheng, saya bisa mencapai alam suci primordial. Tetapi jika saya memilih orang tak berguna dengan bakat buruk ini, saya hanya akan mencapai alam abadi emas dalam hidup ini. Tidak dapat maju lebih jauh lagi. Ayah mohon yakinlah. Rakan Dawes yang anak aku kurang bijak pilih orang. Aku tidak ingin kekeras kepalaannya. Merusak seluruh hidupnya. Aku harus meminta bantuanmu rekan Dawes. Ulurkan tanganmu pada orang tua ini untuk membuatnya sadar. Sama sekali jangan biarkan Tuan Muda Gerbang Api berkobar. Bocah yang pandai bicara itu menipu putriku. Siapa aku? Bukan Paman Shen. Gabungan mereka berdua, bahkan aliansi abadi ingin menyatukan mereka. Aku dengan siapa aku harus dibandingkan? Bagaimana aku bisa membantumu? Ini, Senior, mengapa Anda tidak naik ke sana dan menguji bakat Anda? Bukankah semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya? Jika aku naik ke sana, Benar. kalau aku naik sana bukankah aku jadi bahan ketawa? Lihatlah situasi ini, jika aku menginjak prasasti roh ini, dan bahkan tidak muncul satu lapisan cincin roh pun, maka aku tidak akan pergi, siapapun yang mau pergi. Tidak buruk Poil, tantang dirimu ini sangat bagus. Macam mana burung pipit tahu cita-cita angsa besar? Kau dan Shen Yue berada di dunia yang berbeda. Kau tidak pantas untuknya. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun saya merasa kau bisa maju dan mencoba sekali. Meskipun kau tidak memiliki bakat. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan membuatku sangat menyukaimu. Saya mungkin akan memohon atas namamu untuk membiarkanmu menjadi pekerja rendahan di aliansi abadi. Cukup bagus hanya untuk bertahan hidup. Apa yang kau bicarakan? Zhang Xiaofan, saya berjanji kepada Anda. Selama Anda bisa menyusul Jiacheng dan mengukur 5 lapisan cincin roh, maka saya juga bisa memenuhi janji saya sebelumnya. Aku juga sangat penasaran. Seseorang yang dapat mengukur 9 lapisan cincin roh, namun hanyalah seorang anak dengan perilaku serendah itu. Bakat macam apa yang sebenarnya dia miliki? Aku. Maju, Pergi. naiklah ke sana. Naiklah ke sana. Jika aku naik ke sana dan benar-benar tidak memiliki bakat sama sekali, maka mereka akan menanyakan tentang sekteku lagi. Bukankah itu akan mempermalukan guruku? Kebaikan guruku kepadaku seberat gunung. Bagaimana aku bisa menimpakan rasa malu padanya? Terlepas dari bakat Anda, sebagai seorang pria, jika Anda bahkan tidak berani menghadapi diri sendiri, memiliki sedikit keberanian ini, namun Anda masih ingin saya menikahi Anda. Apakah Anda tidak punya semangat? Apakah Anda layak Zhang Xiaofan? Anda benar-benar bukan seorang pria. Benar. Kultivasi pada dasarnya adalah tantang menentang langit. Kau ingin menentang langit, namun kau begitu pengecut. Kamu tidak layak, dan kamu mencemarkan jalan keabadian. Sebutkan garis keturunan sakti Emo. Aku ingin mengumumkannya ke seluruh dunia. Pengecut dari saktimu itu tidak layak menyandang status seorang kultivator. Bahwa saktimu akan diusir dari alam abadi. Baik, kalau ada malu biar aku seorang tanggung malu. Bahkan jika tes menunjukkan aku tidak punya bakat, aku setidaknya harus menjaga reputasi guruku. Baiklah, aku akan mencoba. Bisakah kita perjelas sesuatu dulu? Jika tes nanti menunjukkan aku tidak punya bakat, itu disebabkan oleh bakatku yang buruk, bahwa aku tidak layak untuk berkultivasi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan guruku atau sekteku. Berlagak. Itu tidak bisa diselamatkan sekarang. Itu tidak bisa diselamatkan sekarang. Aku kira dia punya kemampuan. Dan dia mengaku memiliki 9 lapisan cincin roh, bahkan tidak ada suara. Zhang Xiaofan, untungnya, saya tidak tertipu oleh Anda. Kalau tak kawin kau hancurkan seluruh hidup. Zhang Xiaofan berhenti malukan diri, turun. 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 Mungkinkah aku salah? Betulkah dia kultivator kultivasi rendah? Sialan, tidak ada perasaan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan guruku kehilangan muka. Paman Shen, tolong berikan kantong itu padaku. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Apa ini?
Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lihat semuanya, lihat semuanya. Sekarang sudah bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi hanya dalam sekejap dia melampauiku? Aku adalah abadi emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membuat tablet spiritual bereaksi, dia curang. Tuan Abadi lihat benda aneh yang baru saja dia serap, dia curang. Tidak. Menipu tak boleh depan tablet spiritual mendalam 9 langit. Sial, benda apa sebenarnya yang dia pegang itu? Satu lapisan. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak memiliki akar spiritual apapun, namun dia bisa menampilkan satu lapisan cincin spiritual. Cukup. UR lihat. Rekan Dawishan, dia memiliki bakat untuk berkultivasi. Lihat sekarang dia bisa layak untuk mukan. Itu hanyalah satu lapisan cincin spiritual. Anda dan Jia Cheng sama-sama memiliki 5 lapisan cincin spiritual. Jika dia ingin saya menghargainya, dia masih jauh dari cukup. Benar. Bakat satu lapisan cincin spiritual versus 5 lapisan cincin spiritual. Itulah perbedaan antara langit dan bumi. Kau hanya memiliki bakat satu lapisan cincin spiritual ini. Kau hanya pantas mendongak melihatku dan Shen Yu. Apakah ini gagal? Sudah kubilang. Sampah tetaplah sampah pada akhirnya. Kalau satu lapisan spiritual tetap tak boleh lawan. Jika tidak bisa dibandingkan, maka tidak bisa dibandingkan. Memiliki satu lapisan bakat aku sudah sangat puas. Rekan Dawishan, jangan menyerah. Terus lanjutkan. Bukankah benar kamu tidak ingin mempermalukan sekte? Aku akui dia punya bakat. Tapi lalu kenapa? Sekarang semua ini sudah berakhir. Paman aku masih menasihatimu dengan patuh untuk menikahkan Shen Yu denganku. Lihat anak ini sudah menyerah dia. Siapa bilang sudah berakhir? Aku rasa Paman Shen benar sekali. Aku ingin mencoba lagi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Mustahil. Bakat kultivasi abadi belum pernah terdengar bisa berubah. Tak kira keras dia cubul, dia masih cuma satu lapisan rock. Apalagi yang dia inginkan? Tiga lapisan spiritual. 3 lapisan. Yoel. Lihat cepat itu 3 lapisan. 3 lapisan. 100 bakat 3 lapis. Masih tidak dapat menyanyi satu bakat 5 lapis. Benar. Di jalur kultivasi abadi setiap alam, adalah perbedaan yang seluas langit dan bumi. Apa gunanya hanya mengandalkan 3 lapisan spiritualnya? Tunggu sampai aku mencapai puncak. Shen Yu dan aku hanya butuh satu tangan untuk menekannya. Benda ini benar-benar berguna. Meskipun bakatku buruk. Benda yang aku ciptakan benar-benar bisa melewati tes seperti ini. Bagus. Karena kalian semua bilang aku curang. Maka aku akan curang agar kalian lihat. Benarkah begitu? Kalau begitu lihatlah baik-baik. The film was translated and narrated by M. Lanjutkan. Media. Tidak. Mustahil. Tidak mungkin. 5 lapisan spiritual. 5 lapisan. 5 lapisan. Abadi emas. Bakat abadi emas. Anak ini sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Namun dia bisa mencapai tingkat abadi emas. Takdir keabadian dan pemahamannya pasti sangat tinggi.
Majelis Agung Takdir Abadi kita kali ini telah menghasilkan begitu banyak talenta. Ini adalah langit yang memberkati aliansi abadi. Langit benar-benar memberkati aliansi abadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak punya akar spiritual. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia bisa mengukur 5 lapisan spiritual? Aku terlahir dengan fenomena yang dianugerahkan surga. Selain itu aku juga memiliki leluhur sekte abadi. Memberikan berkah. Baru kemudian aku hampir tidak bisa menyamainya. Ini. Dia diutus oleh surga untuk mengecekku. Bagaimana dia bisa mencapai bakat abadi emas? Yoel, lihat cepat. 5 lapisan. Sudah 5 lapisan. Setara dengan milikmu. Dia benar-benar layak untukmu sekarang. Masalah pernikahanmu bisa diputuskan sekarang kan? Tidak. Dia hanyalah seorang orang biasa tanpa akar spiritual. Namun saya memiliki takdir petir yang tertinggi. Itu benar. Dibandingkan dengan saya, dia masih sedikit lebih rendah. Yoel, jangan terlalu berlebihan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kecuali dia bisa melampaui Anda, mencapai lapisan spiritual ke-6. Kalau tidak, dia tetap tidak bisa membuat saya memandangnya secara berbeda. Jia-chan, ada apa denganmu? Aku pasti baru saja, tidak sengaja mengalami kram. Raja Abadi, mohon tunggu sebentar, saya akan membawanya kepadamu segera. Jia-chan, itu hanya sebuah tongkat. Mengapa kamu meronta-ronta? Sebegitu konyolnya. Tidak. Bukan itu. Tongkat ini benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Saya tidak bisa memegangnya. Saya masih tidak percaya. Lagi. Tidak mungkin. Jia Cheng ini mengolah teknik api. Seluruh tubuhnya telah ditempa oleh api 9 langit. Bagaimana mungkin dia terlempar hanya oleh sebatang tongkat? Bukankah ini mempermalukan penguasa abadi? Tongkat ini benar-benar memiliki kualitas yang ajaib. Ketika saya menyentuhnya, energi spiritual di seluruh tubuh saya menjadi tidak terkendali. Apalagi itu merajalela di dalam tubuh saya, persis seperti kesengsaraan surgawi memasuki tubuh. Aku benar-benar tidak tahan. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Benda ini ditempa olehku. Seberapa kuat itu? Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Lihat itu. Jika kau tidak kompeten, berlatihlah lebih banyak. Baiklah, kalau begitu. Jia-chan, berhenti berakting. Cepat bawa barang itu ke sini. Aku, dengan kultivasi saya yang rendah, benar-benar tidak berani memegangnya lagi. Kalau pegang lagi aku risau hilang nyawa. Raja Abadi Moha, selamatkan hidupku. Kau, ada apa denganmu? Dia. Itu pasti dia yang memainkan trik. The film was translated and narrated Hentikan. by M Media. Bakatmu rendah. Kau mungkin juga tidak punya pengetahuan apa-apa. Minggir. Benda ini terlihat biasa saja. Mengapa energi spiritual di tubuhku tiba-tiba mulai kehilangan kendali? Benda ini, apakah benar-benar sangat aneh? Bailin, kau bahkan tidak bisa memegangnya. Benda ini sungguh aneh. Tunggu sampai aku siap.
Lalu lakukan lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku melihat Dawei Shang memegangnya tanpa masalah apapun. Mengapa mereka semua terlihat seperti itu? Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Mungkinkah tongkat yang kusempurnakan ini sungguh merupakan benda yang luar biasa? Sungguh membosankan. Benda ini sungguh tidak ada yang istimewa. Mengapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Sudahlah, kalau begitu, aku sebaiknya melihatnya. Aku tidak percaya bahwa pelindung aliansi abadi kita bisa dihentikan hanya oleh mainan tak dikenal seperti ini. Itu salah. Benda ini benar-benar luar biasa. Di dalam tubuhku, energi spiritual di tubuhku. Lihat, dia baik-baik saja. Lalu virtua, aku tidak. Lihatlah penampilannya. Mungkinkah benda ini benar-benar menyimpan misteri? Raja Abadi Changsheng, lihat. Kau berhasil memegangnya. Aku ingin tahu apakah benda ini bisa dianggap sebagai pusaka tertinggi. Benda ini biasa saja. Sama sekali tidak memiliki fitur khusus. Aku tidak punya perasaan apapun. Tidak ada yang terjadi. Aku baik-baik saja. Jia Cheng, apakah kau melihat itu? Pelindung aliansi abadi. Sudah angkat bicara. Tidak ada masalah sama sekali. Apa yang kau pura-purakan barusan? Bukankah itu bakat Zhang Xiaofan lebih baik darimu? Dan kau menyimpan kebencian serta mencari balas dendam dengan secara terbuka menjebaknya. Saya tidak. Leluhur tua. Saya tidak berbohong. Tongkat ini benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Apakah ada masalah atau tidak? Orang tua ini akan segera tahu setelah pemeriksaan. Dancing. Berikan benda itu padaku. Baiklah. Aku datang. Lalu virtua. Benda ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memegangnya lagi. Raja Abadi, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa tidak ada masalah? Mengapa sekarang kau mulai berakting? Omong kosong. Kita semua, status apa? Untuk pergi dan melakukan sandiwara teatrikal ini. Kau. Apa benda milikmu ini? Ketika aku mengerahkan Spirit Stella, aku tidak pernah menderita serangan balik sebesar ini. Mungkinkah benda milikku ini sungguh bisa dibandingkan dengan pusaka tertinggi primordial milik aliansi abadi? Cukup. Pelindung aliansi abadi kita masih tergeletak di tanah. Sungguh memalukan jika kalian semua bilang itu bermasalah. Baiklah. Maka orang tua ini akan datang dan memeriksanya. Apakah itu benar-benar bermasalah? Itu hanya tongkat kecil. Bagaimana mungkin itu bisa menyulitkanku? Biar aku coba menghadapinya. Ini, benda jahat macam apa ini? Bolehkah joki spiritual aku sampai macam ini? Tunggu. The film was Tidak. translated Tidak peduli and apa yang narrated terjadi hari by ini. M Media. Aku tidak boleh kehilangan muka di depan bocah ini. Seperti yang diharapkan. Benda ini hanyalah barang biasa. Lihat. Aku memegangnya di tanganku. Dan tidak ada yang terjadikan. Leluhur tua layak dengan nama leluhur tua. Tingkat kultivasimu memang melampaui kami. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku tidak hanya bisa memegangnya dengan tangan kiriku. Aku juga bisa beralih ke tangan yang lain. Ada yang salah. Energi spiritual tidak terkendali. Mengalir liar di seluruh tubuhku. Jika ini terus berlanjut, itu akan... Leluhur tua, ada apa denganmu? Bisakah benda ini dianggap sebagai pusaka tertinggi? hancur. Energi spiritual tidak bisa lagi ditekan.
Leluhur tua. Apa yang terjadi padamu? Lumayan. Benda ini biasa saja. Tapi benda ini bisa memurnikan tubuh manusia. Selama bertahun-tahun ini, kotoran dalam energi spiritual. Orang tua ini semuanya telah dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa benda ini masih memiliki efek tertentu. Leluhur tua, saya pikir benda ini tampaknya tidak memiliki khasiat semacam ini. Sekarang giliranmu meragukanku. Kalau begitu ini adalah pusaka tertinggi. Kalau begitu aku bisa pergi sekarang. Aku pergi. Hentikan. Seluruh aliansi abadil telah begitu dipermalukan. Dan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Bukankah aku akan kehilangan semua muka saat itu? Selain itu, jika aku tidak mendapatkan bakatnya, bagaimana aku bisa menembus ranahku dan mendapatkan umur panjang? Apalagi yang kau inginkan? Khasiat benda ini. Masih tak boleh lawan prasasti roh 9 langit aku. Prasasti roh 9 langit ada 10.000 guna. Dan itu bukanlah sesuatu yang satu hartamu bisa gantikan. Keluarkan satu harta lagi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi padaku. Jika kau tidak bisa mengeluarkan apapun, maka tinggalkan nyawamu. Tali pengikat abadi Istana Kekaisaran. Dia gunung sangka dari istana Dongguan. Aliansi abadi benar-benar sombong dan tak tahu malu. Demi keuntungan pribadi kalian sendiri. Alasan seperti itu bahkan bisa ditemukan. Tuanmu hampir mati. Tapi kau berani datang aliansi abadi aku rampas orang. Hari ini, aku harus membawanya pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Liu Ren, pemimpin Pulau Xingxiang. Leluhur tua. Kau dan aku sama-sama kultivator. Kau harus tahu bahwa kehendak langit sulit ditentang. Itu tidak bisa dipaksakan. Zhang Xiaofan memiliki takdir denganku. Hari ini aku harus memastikan perlindungan penuhnya. Takdir. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Dia memiliki takdir dengan Istana Dongguan dan Pulau Xingxiang juga. Zhang Xiaofan dan aku udah batal tunang lama. Saya datang ke sini hari ini. Tepatnya nak bawa balik selesai upacara kawin. Aku juga. Tunggu sebentar. Dua pendekar wanita. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti apa-apa. Hei, apa maksudmu? Sebelum kau tiba, aku sudah bilang aku akan menikah dengannya. Lihatlah sendiri. Kontrak pernikahan yang The film ditinggalkan was oleh gurumu translated untukmu. and narrated by M Media. Guru. Apakah ini yang kau sebut kontrak pertunangan normal? Apakah ini juga dianggap normal? 3 wanita memperebutkan satu suami. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah ini? Gunakan sebagai tipuan yang memungkinkannya menangkap 2 putri kebanggaan surga ini. Keduanya jatuh ke tangannya. Kalah. Sudah kalah. Berani mengucapkan sepatah kata lagi. Lain kali aku akan mengambil kepalamu. Hari ini aku hanya bertanya padamu. Orang ini, apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Ketua Pulau Xingxiang ini tidak kalah mampu dariku. Dewa Agung Kem Yuan dari Istana Dongguan, meskipun dia menderita penyimpangan kultivasi, masih bisa melawanku dalam pertarungan. Selain itu, mampu berhubungan dengan 2 sekte besar ini. Sekte bocah ini jelas tidak sederhana. Tidak, aku harus menyelidiki secara menyeluruh sebelum melanjutkan. Jika Pulau Xingxiang dan Istana Dongguan keduanya datang secara pribadi, aku akan memberimu muka. Kau boleh membawa orang itu pergi. Namun, dia dan kedua rumahmu, keduanya memiliki kontrak pertunangan. Lalu dia, pada akhirnya, harus pergi dengan siapa?
Orang tua ini masih ingin mempersulitku saat ini. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kembali ke Pulau Jiexian dan nikahi aku. Saya katakan kau terlalu mendominasi. Zhang Xiaofan juga punya pertunangan denganku. Itu tidak benar. Kita bisa santai saja mengenai masalah ini. Semuanya harus dipertimbangkan berdasarkan urutan prioritas. Sebelum kalian semua tiba, aku udah cakap lama nak kawin dia. Oleh karena itu, hari ini, dia tidak akan menikahi salah satu dari kalian. Apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Bukankah awalnya kamu bersikeras untuk tidak menikahiku? Tolong berhenti membuat masalah lebih lanjut bagiku. Zhang Xiaofan, saya tidak menyangka kau begitu memikat. 3 wanita seperti kami mengejarmu sendirian. Saya yakin kedua saudari itu pasti sama denganku dan tidak akan berbagi periakan. Jika memang begitu, maka mari kita andalkan kemampuan individu kita. Aku akan ikat kau bawa balik kawin. Aku tidak akan mengikatmu dan membawamu kembali. Tetapi jika kamu berani menyentuh wanita lain, aku akan memberitahumu betapa cepatnya. Pedangku. Putriku yang berharga. Tingkat kultivasimu jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bersaing dengan sukses. Ayah, berikan jimat itu padaku. Apakah maksudmu? Sama sekali tidak. Itu dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupmu. Hanya ada satu. Ayah, karena dia telah menaklukkanku, aku pasti harus memenangkannya. Selain itu, aku yakin bahwa dengan perlindungannya di masa depan, putri Anda akan aman. Baiklah. Ini dia. Kedua kakak perempuanku, mengapa harus seperti ini? Kalian semua adalah wanita-wanita cantik dari negara dan kota tetangga. Mengapa kalian harus mempersulitku? Guru saya menderita penyimpangan Qi. Gurumu berkata bahwa selama kau bisa menjadi menantu istana Donghuang, dia bisa menyelamatkan guru saya. Dan bagaimana denganmu? Gurumu bilang kamu sangat terampil. Setelah menikahimu, aku bisa berlatih tanding denganmu setiap hari. Apakah tidak ada seseorang yang merupakan cinta sejati? Alasan macam apa ini? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Aku... Teknik Dewa Petir Terbang. Gadis ini benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. The film was translated and narrated by M Media. Teknik Ana, apa ini milikmu? Teknik Dewa Petir Terbang. Itu dapat memindahkan seseorang ke lokasi yang ditentukan. Ayah tinggalkan untuk aku, niatnya selamatkan nyawa. Namun kamu menggunakannya seperti ini. Kau akan melindungiku, bukankah begitu? Kamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku sudah mengatakannya. Kau telah menaklukkanku. Aku pasti akan menikahimu. Istana Donghuan. Apakah ini Istana Donghuan? Benar-benar layak disebut tanah berkah alam abadi. Benar-benar luar biasa. Saintes Istana Donghuan memberitahuku kemarin bahwa gurunya sedang dalam masalah karena dia membantuku keluar dari masalah kemarin. Baik berdasarkan sentimen maupun alasan, aku harus pergi dan memeriksanya. Berhenti di situ. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke Istana Donghuangku. Senior. Aku adalah murid dari Sekte Abadi Penglai. Murid Jingyun Immortal Venerable, Zhang Xiaofan. Aku datang secara khusus untuk mengobati Abadi Agung Qianyuan. Apakah kamu tunangan kakak senior? Bisakah kamu mengobati guruku? Di bawah sana. Seorang anak, tanah berkah alam abadi ini, mengapa memiliki anak seperti ini? Cepat pergi dan panggil orang dewasa ke sini. Siapa anak itu? Kau yang anak itu. Beraninya kau meremehkanku. Lepas aku berubah jadi rupa manusia, aku hanya terlihat kecil. Apakah tuanmu menajarimu itu? Tampaknya perkataan guruku memang benar. Kediaman abadi ini, meskipun hanya seorang anak kecil, identitasnya mendalam dan tak terduga. Dawa yang bisa berubah menjadi wujud manusia, pada dasarnya adalah mereka dari era primordial, yang ada sampai sekarang. Jika aku menyinggung perasaannya, aku khawatir aku akan berada dalam masalah besar. Kakak senior yang terhormat, barusan aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku minta maaf kakak senior. Aku benar-benar minta maaf. Ini bisa diterima untuk saat ini. Kakak senior, aku dengar Abadi Agung Qianyuan memahami surga di atas, menembus dunia bawah di bawah, dengan kultivasi yang mendalam dan tak terduga. Apakah ada seseorang di dunia ini yang mungkin bisa menyusahkan Great Immortal? Bagaimana mungkin ada orang mengganggu tuanku? Tuanku sedang diganggu oleh iblis batin. Iblis batin. Apa kau tidak bisa mengobatinya? Jika kau tidak bisa mengobatinya, aku akan segera mengusirmu. Aku bisa mengobatinya.
Memang guru benar. Orang. Hanya wanita dan orang picik yang paling sulit dihadapi. Bocah ini cocok untuk kedua kategori itu. Terlalu sulit untuk dihadapi. Beraninya kau meremehkanku, memanggilku anak kecil. Nanti ketika kakak senior tiba, lihat bagaimana aku akan menggodamu. Ini adalah tempatnya. Kakak senior memberitahu kami untuk menunggu beliau di sini di Bunga Ilahi Magnetik Purba. Bunga Ilahi Magnetik Purba. Legenda mengatakan bahwa bunga ilahi magnetik purba ini dibentuk oleh energi spiritual langit dan bumi. Sejak kelahirannya, ia mempertahankan bentuk batunya. Lepas itu dia cuma tumbuh 1 li setiap 9.000 tahun. Bila capai panjang 9 kan dan 9 li, ia akhirnya bisa mengambil wujud. Itu bahan ubat sama dengan pik surga istana surga, buah ginseng dan barang-barang sejenis lainnya. Aku tidak menyangka kau memiliki sedikit pengetahuan. Benar, ini adalah persis legenda dari Bunga Ilahi Magnetik Purba akar spiritual tertinggi. Jika seseorang ditakdirkan, hanya menciumnya dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 3.600 tahun. Jika seseorang berhasil memakan satu kelopak bunga ini, maka diorang boleh hidup lagi 98.000 tahun. Menciumnya memberikan 3.600 tahun kehidupan. Makan sepotong bagi 98.000 tahun hidup. Ini bukan hanya makhluk abadi, tapi sesuatu lebih hebat dari makhluk abadi. Kakak senior berkata bahwa siapapun yang bisa menyelamatkan tuanku hari ini akan diberi hadiah 3 kelopak bunga. Apa katamu? Jika aku bisa membawa kelopak ini kembali, bukankah guru akan sangat gembira? Apakah kau menginginkan kelopak ini? Apakah itu mungkin? Kakak senior berkata bahwa murid dari Yang Mulia Abadi Jingyun memiliki kultivasi yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Karena kau mengaku sebagai murid dari Yang Mulia Abadi Jingyun, mengapa kau tidak bergerak dan menunjukkan sedikit agar anak kecil sepertiku bisa memperluas wawasanku? Seperti yang diduga itu telah datang. Bocah kecil ini benar-benar menyimpan dendam. Sebelumnya, ketika bakatku yang menentang surga diuji, itu sudah tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Sekarang kamu bahkan ingin aku menunjukkan tingkat kultivasiku. Aku sendiri bahkan tidak tahu apa tingkat kultivasiku. Bagaimana aku harus menunjukkannya? Kau tidak berani. Mungkinkah kau adalah penipu, mencoba menyelinap ke istana Dongguangku untuk mencuri guna ilahi magnetik purba? Tidak, aku secara alamiah adalah murid guruku. Kalau macam tuh bagi tahu aku patut tunjuk. Dia pasti termakan umpan. Mari kita lihat bagaimana aku menggodamu sekarang. Ini adalah persik surgawi yang kakek Kaisar Langit anugerahkan kepada tuanku. Di atasnya ada batasan yang ditempatkan oleh kakek Kaisar Langit. Bukankah kau bilang kau punya banyak metode? Selama kau bisa mengambil persik surgawi ini, aku akan percaya bahwa apa yang kau katakan itu benar. Aku benar-benar murid guruku. Kalau tak percaya pergi gerbang abadi Penglai dan bertanya. Gerbang abadi Penlai berjarak puluhan ribu mil dari istana Donghuangku. Walau tunggang awan pijat angin masih ambil masa perjalanan 1 hari penuh. Bagaimana aku bisa pergi dan bertanya? Atau kau hanya seorang penipu? Kau tak berani tunjuk tahap kultivasi kau. Aku. Baiklah, jangan katakan bahwa aku kakak seniormu telah menindasmu. Selama kau bisa mengambil persik surgawi ini, aku akan memberikannya padamu. Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Mau mencoba atau tidak mencoba? Baiklah, aku akan coba. Tampaknya bocah kecil ini pasti ingin mempermalukan dirinya sendiri. Lupakan saja kalau begitu. Aku menyinggung perasaannya sejak awal. Jika aku kehilangan muka, aku kehilangan muka. Kau ingin mengambil persik surgawi? Mimpi saja. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh kakek Kaisar Langit sendiri. Kecuali tuanku, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa mematahkan batasan ini. Tunggu saja batasan itu meledakkanmu. Itu balasan karena telah menindasku. Itu balasan karena berani memanggilku bocah kecil. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau kehilangan muka. Apakah ini persik surgawi? Ini tidak terlalu sulit kan? Jika Anda ingin saya memakan persik itu, katakan saja langsung. Mengapa repot-repot bersandiwara? Anda mengejutkan saya. Tidak mungkin. Kau pasti curang. Anda memberikan persik ini kepada saya. Bagaimana mungkin saya curang? Kembalikan persik surgawi itu padaku, jangan dimakan. Kembalikan persik surgawi ke sini, jangan dimakan. Kau sendiri kata anak bagi aku. Apa salahnya jika saya memakannya? Kau bocah nakal. Kau membuatku marah besar, jangan lari. Berhenti.
Cukup apa yang kalian perdebatkan? Tidakkah kalian tahu guru sakit parah dan butuh istirahat serta pemulihan? Kakak senior roaming. Dia memakan persik surgawiku. Dia menindasku. Saya tidak menindas anak itu. Dia mengatakannya sendiri. Selama saya bisa mengeluarkan persik surgawi itu dari dalam batasan, maka itu akan menjadi milik saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menindasnya? Itu adalah penindasan. Kau memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Namun kau berpura-pura tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Jika ini bukan penindasan, halu, apa ini? Zhang Xiaofan, satu persik surgawi tidak dianggap berharga. Tapi kamu Zhang Xiaofan memiliki kultivasi yang mendalam. Mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Bai He? Dengan begitu itu tidak akan menghasilkan kesalahpahaman seperti ini. Benar, menindas orang lain. Tidak, saya benar-benar tidak tahu berapa tingkat kultivasi saya sebenarnya. Guru saya memberitahu saya bahwa saya memiliki bakat yang buruk dan tidak cocok untuk berkultivasi. Itulah mengapa dia mengusir saya turun gunung. Bagaimana mungkin gurumu yang mulia abadi Jingyun secara pribadi terbang ke sini mengatakan bahwa tingkat kultivasimu sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Itulah mengapa saya secara khusus mengundangmu untuk datang dan mengobati guru saya. Mengapa guru harus membual tentang sesuatu yang begitu penting? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak, itu berarti salah satu dari kalian guru atau murid telah berbohong. Bagaimanapun juga itu jelas bukan saya. The Seberapa film was besar kemampuan yang saya miliki translated and adalah narrated sesuatu by yang saya tahu M betul Media. bukan? Baiklah, Istana Donghuang saya dengan tulus mengundangmu untuk mengobati guru saya. Namun kalian berdua guru dan murid berani menipu Istana Donghuang. Kamu telah kehilangan keperawananmu, tampaknya jelas. Siapa yang berbohong sekarang? Tidak. Mohon dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Mengapa aku harus mendengarkan penjelasanmu? Sudah dijelaskan sejak awal. Di antara ketiga wanita itu, kamu harus memilih satu untuk dinikahi. Tapi sekarang, kamu telah berubah pikiran. Lupakan saja kalau begitu, kau dan aku akan memutuskan pertunangan ini. Tidak. Mohon dengarkan penjelasan saya. Masalah ini. Cukup, fakta bahwa kamu melakukan perzinahan adalah kebenaran. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menyembuhkan penyakit guruku. Sebagai penebusan, jika tidak, kedua keluarga akan memutuskan hubungan. Istana Donghuangku pasti akan memimpin orang untuk menginjak-injak sekte abadi pengelaimu. Baiklah. Sebuah janji bernilai 1000 keping emas. Kami berdua, setelah menerima undangan dari Abadi Agung Qianyuan, melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat. Raja Dou Xiding dari Istana Xiding. Akhirnya tidak ketinggalan jendela pengobatan ini. Rumeng menyampaikan hormat kepada Ziding dan Yang Liu, dua paman guru. Keponakan bela diri Ye Anda terlalu sopan. Saya dengar selain kita kali ini, ada juga seorang ahli jalan pil yang datang untuk mengobati Abadi Agung Qianyuan. Saya ingin tahu di mana orang itu. Apakah dia seorang master Dalpil? Atau tidak, aku tidak tahu. Tapi dia jelas seorang pembohong tak tahu malu. Keponakan bela diri Ye. Guru Agung Yang Liu dari Sekte Yang Liu. Apakah Anda mengatakan ahli alkimia yang diundang? Orang luar biasa itu. Bukan dia. Itu benar. Aku dengar orang ini mahir dalam seni medis dan merupakan tabib suci yang langka. Itulah mengapa kami mengundangnya ke sini untuk mengobati penyakit guru kami. Mari kita perjelas dulu. Saya akan memberikan pengobatan, tetapi saya tidak tahu alkimia. Jangan katakan nanti bahwa saya tidak memperingatkan Anda sebelumnya. Apa? Kamu adalah tabib dewa dan kamu tidak tahu alkimia? Siapa bilang seorang tabib dewa harus tahu alkimia? Apakah Anda tidak mendengar? Keponakan bela diri Junior Ye berkata bahwa untuk menyembuhkan penyakit Abadi Agung Qianyuan, seseorang harus pasti memurnikan pil ilahi kekacauan. Jika Anda tidak tahu alkimia, lalu bagaimana Anda bisa menyembuhkan Abadi Agung Qianyuan? Alkimia. Bukankah itu hanya mengambil komponen efektif dari ramuan obat dan mengumpulkannya semua menjadi satu? Itu sangat mudah. Bukankah siapapun yang punya tangan tahu cara melakukannya? Keangkuhan. Orang tua ini telah berlatih pemurnian pil selama ribuan tahun. Namun saya tidak berani mengucapkan kata-kata yang begitu membual. Anda adalah seorang pemuda yang masih muda, yang kultivasinya kurang dari 100 tahun. Namun Anda berani membual. Begitu keras. Tidak dapat dipercaya. Saya tidak bisa mempercayainya. Entah Anda percaya atau tidak. Bukankah mencobanya akan membuktikan kebenarannya? Diam. Bocah. Apakah Anda tahu betapa sulitnya untuk memurnikan pil ilahi kekacauan ini? Sepanjang puluhan ribu tahun terakhir, jumlah pemurnian yang berhasil dapat dihitung dengan jari. Anda seseorang yang belum pernah memurnikan pil, masih hijau. Berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Betulkah kau anggap Istana Donghuan, milik Abadi Agung Qianyuan, sebagai tempat yang bisa Anda hina sesuka hati? Cukup, Zhang Xiaofan.
Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, semua orang di istana Donghuangku tidak menyambut orang seperti orang yang sombong dan angkuh sepertimu. Pergi sekarang. Jelas Anda mengundang saya ke sini, namun sekarang Anda menyuruh saya pergi. Apakah Anda mencoba menindas saya? Tunggu sampai saya berhasil dalam kultivasi. Saya pasti akan menindas Anda kembali. Rekan Dawishan, tunggu sebentar. Guru, kau masih pulih dari sakit kau. Mengapa Anda keluar? Benar, Guru. Masalah-masalah ini, serahkan saja pada kami. Dua kakak Rekan Dawis. Lama tidak bertemu. Kakak Dao, The film was Kesehatan translated Anda. and narrated by M Media. tenanglah kakak. Kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan pil ilahi kekacauan. Membantu Anda sembuh. Terima kasih banyak kepada kedua rekan Dawis. Apakah Anda bercanda dengan saya? Benarkah begitu? Aku masih berharap rekan Dawishan menggunakan keterampilan medismu untuk menyembuhkanku. Tapi, Anda, Benar-benar ingin saya menyembuhkan Anda. tentu saja, Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya akan mengobati Anda kali ini. Kakak Dao, tapi rekan Dawishan, mulailah sekarang. kakak Dao yakinlah. Saya sama sekali tidak akan membiarkan dia memengaruhi rencana kita. Bunga ini adalah bunga dewa magnetik primordial. Kelopak bunga dewa magnetik primordial adalah bahan utama untuk membuat pil dewa kekacauan. Bunga dewa magnetik primordial ini sangat berharga karena memiliki akar spiritual langit. Oleh karena itu, terutama di sekitarnya, cahaya dewa magnetik primordial dapat menghancurkan segala sesuatu. Guru sakit parah. Saya harap kedua paman guru mengerahkan semua kemampuan Anda untuk memetik kelopak dan membuat pil dewa. Cahaya ilahi magnetik purba ini dapat menghancurkan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dapat dihancurkan olehnya. Jika bukan dari alam Dao Agung, seseorang tidak dapat menyentuhnya. Jika tidak akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Nah, apakah Anda siap? Alam Dao Agung. Saya adalah seseorang yang bahkan tidak tahu apa tingkat kultivasi saya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa memetik kelopak bunganya? Atau mungkin senior? Anda pergi duluan. Kultivasi saya lemah. Saya pasti tidak bisa memetik kelopak bunganya. Bagaimanapun proses pemurnian, hanya membutuhkan satu kelopak. Mengapa Anda tidak menjulurkan tangan dan memetiknya? Dan saya akan tanpa malu-malu meminta sedikit sisa bahannya. Kau bocah. Benar-benar orang yang menarik. Orang lain selalu membual tentang kultivasi mereka. Tetapi Anda selalu merendahkan diri. Benar-benar tidak tahu malu. Saya suka itu. Baiklah. Kalau begitu saya akan pergi dan memetik satu kelopak. Dan berbagi sedikit sisa bahan dengan Anda. Terima kasih senior. Kau penipu. Sekte mendalam Kaisar Langit. Ki luas muncul. Kultivasi cahaya kesengsaraan luas. Saksikan kemampuan ilahi saya. Penerangan cahaya emas. Tingkat surga. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Rekan Dao, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bunga ilahi magnetik purba benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai akar spiritual langit. Sepertinya saya meremehkan segala sesuatu di dunia ini. Senior, mantra cahaya emas Anda belum mencapai banyak hal dalam kultivasi. Mungkin Anda harus berlatih sedikit lebih banyak. Saya menunggu sisa bahan di sini. Anda, tutup mulutmu. Ziding adalah senior Anda. Apakah dia seseorang yang bisa Anda hina? Guru Anda, bagaimana dia mengajari Anda? Jika Anda sendiri memiliki kultivasi yang mendalam, mengapa Anda sendiri tidak pergi memetik kelopak itu? Senior, saya tidak berniat menghina Dao Agung. Saya benar-benar berharap Dao Agung dapat mengambil kelopak itu dan berbagi sedikit dengan saya. Kultivasi saya lemah, jadi tentu saja saya tidak bisa mengambilnya. Senior, mengapa Anda tidak mencobanya? Anda adalah kekuatan besar dari Dao Pil. Tugas mengambil satu kelopak. Bukankah itu semudah membalikkan tangan Anda? Jika saya harus mencoba, maka saya akan mencoba. Artefak ilahiku sarung tangan asap pengumpul takdir tinta. Kakak Dao benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Itu benar. Benda di tangan saya memang
Artefak ilahi kuno sarung tangan asap pengumpul takdir tinta. Legenda mengatakan bahwa sejak fajar penciptaan, artefak ilahi kuno ini telah ada. Ini adalah senjata pertahanan terkuat. Bahkan jika itu adalah serangan terkuat, itu tidak dapat dilukai. Hari ini saya menolak untuk percaya. Saya tidak bisa mengambil satu kelopak pun dari bunga ilahi magnetik purba. Senior, itu luar biasa. Saya percaya pada Anda. Anda pasti akan berhasil. Hanya itu. Tidak, senior. Sarung tangan Anda ini tampaknya sama sekali tidak berguna. Apakah Anda mungkin membeli yang palsu? Kau bocah, apakah kau bosan hidup? Lepaskanlah kakak Dawis. Tampaknya aku genuine. Ditakdirkan untuk menghadapi kesengsaraan ini. Kau tidak perlu berdebat dengan bocah itu. Guru, mungkinkah kita benar-benar tidak punya cara lain? Kakak Do, mengapa Anda harus begitu pesimis? Bukankah masih ada seseorang yang belum mencoba? Saya tidak bisa. Kedua senior adalah individu yang sangat berprestasi. Namun, mereka tidak bisa mengambilnya. Keterampilan saya yang sedikit seharusnya tidak pergi dan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Mengapa kamu bilang kamu akan menjadi bahan tertawaan? Mungkin kamu anak muda memiliki keberuntungan yang mendalam, dan tanpa mengeluarkan upaya apapun, kamu mungkin bisa mengambilnya? Bukankah itu luar biasa? Rekan Dawis Yang, jika kamu mengambil kelopak itu, Istana Dong Huang, aku akan menghapus semua keluhan denganmu. Dalam hidup ini aku akan melayanimu dengan tekun dan dengan rela menerimanya. Tapi jika kamu gagal mengambilnya, aku pasti akan bermusuhan denganmu, menyelesaikan semua hutang baru dan lama sekaligus. Ruman, bagaimana kau bisa mengancam rekan Dawisan seperti itu? Guru, Rekan Dawisan, jika kau punya metode apapun katakan saja. Bukan apa-apa. Bocah, bukankah kamu baru saja merasa bahwa kita sangat biasa-biasa saja? Sekarang kamu sendiri tidak berani melangkah maju. Kedua senior, tolong berhenti bercanda. Saya hanyalah orang biasa yang tidak penting. Sesuatu yang bahkan Anda para senior tidak bisa capai. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Bocah, mengapa kamu tidak mencobanya? Bagaimana kamu bisa tahu itu tidak mungkin? Mungkinkah kamu ingin mempermalukan gurumu dan abadi agung Qian Yuan? Baiklah, kalau begitu, saya akan mencobanya. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu. Jika saya tidak berhasil, jangan salahkan saya. Kakak Dao, mengapa kamu barusan mengedipkan mata padaku? Sesuatu yang bahkan kita tidak bisa ambil. Bocah itu, bagaimana mungkin dia bisa mengambilnya? Ketika saatnya tiba dia akan dibunuh oleh cahaya ilahi magnetik purba. Dan kita akan mengambil nyawa Qian Yuan. Dengan cara ini, semua kesalahan akan jatuh pada bocah ini. Sedangkan kita hanya perlu merasa tenang dan mengambil alih aset Qian Yuan. Bukankah itu luar biasa? Kakak Dao itu benar-benar berwawasan luas. Apa itu? apa yang dia lakukan? Jika saya memberitahu Anda, saya juga tidak tahu. Bagaimana saya menggambarnya? Apakah Anda akan percaya pada saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kamu sudah menembus alam suci primordial dan memasuki alam dao langit? Aku tahu sekarang. Fakta bahwa kelopak bunga ilahi magnetik purba ini berguguran, pada dasarnya tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Itu pasti berhubungan dengan benda di tangannya. Mungkinkah benda misterius di tangannya juga merupakan
artefak ilahi kuno yang belum pernah muncul sebelumnya. Ini sama sekali bukan artefak ilahi. Ini hanyalah magnet. Magnet. Bukankah kalian semua mengatakan akar spiritual ini disebut bunga ilahi magnetik purba? Saya hanya berpikir bahwa karena namanya mengandung kata magnetik, mungkin magnet bisa digunakan untuk menarik kelopak kembali padanya tanpa diduga. Itu benar-benar berhasil. Pantas saja. Sudah kubilang. Bocah ini, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan di atas alam suci primordial? Dia memanfaatkan atribut spiritual dari akar. Ini mirip dengan ginseng, yang memiliki atribut khusus bahwa ia gugur ketika bertemu logam, selama seseorang mendapatkan katalis logam. Bahkan jika itu adalah manusia biasa, mereka juga bisa memanen ginseng. Prinsipnya sama. Dia tepatnya mengeksploitasi celah dari atribut spiritual. Ginseng. Itu terdengar tidak asing. Saya sudah mengatakannya, saya jelas tidak memiliki kekuatan di atas alam suci primordial. Raja Dao. Atau mungkin, Anda juga harus mencobanya. Aku. Benar Raja Dao. Mungkin, kelopak yang baru saja saya peroleh hanyalah karena keberuntungan saya. Jika Raja Dao ini dapat menggunakan magnet untuk menarik kelopak yang jatuh, maka itu membuktikan bahwa saya sama sekali tidak memiliki kekuatan alam suci primordial. Saya persis tip orang yang guru bicarakan, yang kurang bakat untuk berkultivasi. Jika Raja Dao ini tidak menggunakan magnet untuk menarik kelopak, maka itu membuktikan tingkat kultivasi saya luar biasa. Seperti yang guru katakan, ketika saya kembali ke gunung kali ini, saya pasti harus mencari guru dan mencari tahu akar masalahnya. Kakak Dao, bocah ini membiarkanmu mencoba sedikit. Kamu seharusnya mencoba dengan berani. Aku percaya kakak Dao Qianyuan. Kemurahan hatinya sama sekali tidak akan menyayangkan kelopak-kelopak ini. Kedua kakak Taois silakan maju dan coba. Jika itu dapat menyelesaikan keraguan kedua kakak Taois, satu atau dua kelopak ini. Apa masalah aku bagi kedua kakak Taois? Karena kakak Dao Qianyuan telah berkata demikian, maka aku akan mencoba sekali. Itu bergerak. Kelopak itu bergerak. Itu benar-benar bergerak. Mungkinkah itu benar-benar seperti ginseng? Membutuhkan metode panen khusus untuk bisa memetik kelopak bunga dewa magnetik dan membuatnya jatuh. Saya sudah mengatakannya. Saya jelas tidak memiliki kultivasi setinggi itu. Guru tidak mungkin berbohong kepada saya. Mengapa daya tariknya begitu kuat? Mengapa barusan begitu mudah? Paman Guru, masalah ini. Kakak Dao hati-hati. Tanganmu. Bagaimana mungkin? Zhang Xiaofan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa itu jatuh ke tangan saya. Kamu masih berbohong bahkan sekarang. Batasan bunga dewa magnetik primordial. Kecuali ada kata alam Dao Langit tak boleh sentuh. Barusan tanganmu meraih ke dalam. Aku. Rekan Taoisian tidak perlu panik. Bukan. Baiklah rekan Taoisian. Mengenai pemurnian pil ilahi kekacauan. Minta tolong tak korang bertiga. Jika pil ilahi dapat berhasil dimurnikan, Qianyuan mesti bagi hadiah besar. Baiklah, tapi aku harus menjelaskan ini terlebih dahulu. Saya tidak tahu cara memurnikan pil. Saya hanya tahu cara menyembuhkan luka. Jika saya gagal memurnikannya maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tidak masalah, aku masih punya satu pil ilahi kekacauan di sini yang bisa kuberikan kepada kalian bertiga untuk dia mati. Dewi Agung Qianyuan, bukankah Anda sudah memiliki satu pil ilahi kekacauan? Mungkinkah pil ilahi ini tidak bisa menyembuhkan Anda? Ini cerita yang panjang. Aku memiliki pil ini. Tetapi pil ini telah kehilangan semua esensi spiritualnya. Dan khasiat obatnya telah hilang sepenuhnya. Aku cuma boleh bagi kat bertiga untuk tengok. Bahwa kamu bisa mendapatkan kelopak bunga ini.
dianggap memiliki kemampuan. Tetapi memurnikan pil? Sama sekali tidak. Sesederhana yang kamu bayangkan. Bukankah itu hanya mengambil berbagai bahan obat dan mencampurnya bersama? Apa yang begitu sulit tentang itu? Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Anda benar. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Dao pil yang luas. Sangat mendalam dan luas. Orang tua ini telah mempelajari Dao pil selama ribuan tahun. Menghafal resep pil yang tak terhitung jumlahnya. Aku tak berani cakap sombong macam tuh. Atas dasar apa kamu berani mengatakan bahwa Dao pil itu sederhana? Benar-benar tidak ada yang sulit tentang itu. Sebelumnya saya bahkan menggunakan pil obat yang dimurnikan oleh saya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Usiamu belum banyak, namun nadamu tidak kecil. Jika itu adalah pil obat biasa, dengan kultivasimu mungkin kamu bisa mengatasinya. Tapi tahukah kamu, apa yang kita murnikan kali ini? Tidak lain adalah pil ilahi kekacauan. Apakah itu sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil obat biasa? Masih tak tahu siapa boleh memurnikan pil itu. The Tahu film cakap was macam boleh memurnikan translated sendiri. and Kamu. narrated by M Media. Dua kakak Frekondawis. Kelopak Puma Ilahi Magnetic Purba. Totalnya ada 2 kelopak. 1 kelopak diberikan kepada kalian berdua untuk pemurnian. Kelopak yang tersisa akan diberikan kepada Sang Xiaofan untuk pemurnian. Bagaimana menurut kalian semua? Kami akan mengikuti saran kakak Dao. Mari kita lanjutkan seperti ini. Apakah bocah ini tahu? Apa itu orang yang terampil? Deain bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih terampil. Siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Meskipun kami berdua tidak bisa memetik kelopak bunga ilahi magnetik purba. Tetapi dalam hal pemurnian alkimia, kami berdua telah menerima pengakuan dari leluhur Agung Taikin dari Istana Delapan Pemandangan. Seseorang yang mahir dalam pil Dao. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan itu. Benarkah? Kalau begitu barusan, ketika saya belum mendapatkan kelopak itu, sepertinya Anda mengatakan hal yang sama. Senior, Kau. Baiklah. Biarkan bocahmu ini membuka matanya untuk melihat apa itu pil Dao yang sesungguhnya. Kuali ungu matahari mendalam. Wujud. Ini adalah kuali ungu. Ini adalah artefak ilahi pribadi kakak Daoko. Dengan kekuatan spiritual tak terbatas. Ditambah dengan kultivasi alkimia ribuan tahunku. Memurnikan pil ilahi kekacauan. Sungguh semudah membalikan telapak tangan. Adapun dirimu. Pertama, kau tidak punya bahan obat. Kedua, kau tidak punya tungku pemurnian. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk memurnikan pil itu. siapa bilang memurnikan pil? Mutlak membutuhkan tungku pemurnian. Betul kemurnikan pil tak perlu tungku. Jika saya mengatakan itu, mungkin maka itu mungkin. Dua senior, maukah Anda melihat pil ilahi kekacauan ini? Bocah, bahkan jika kau memegang pil ilahi kekacauan dan melihatnya 1000 kali, 10.000 kali, kau tetap tidak akan bisa memahami formula pil untuk pil ilahi kekacauan ini. Dewi Agung Qianyuan, sebelumnya Anda mengatakan, Anda akan membiarkan kami mengagumi pil ini. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Kakak Deushan, silakan saja. Kamu, Ini. Dasar bodoh tak tahu apa-apa. Kau berani menghancurkan pil ilahi kekacauan milik kakak Daoko. Senior, mengapa Anda berbicara kepada saya seperti itu? Saya sudah bertanya sebelumnya. Dua senior, apakah Anda masih perlu untuk melihat pil ilahi kekacauan ini? Selain itu, Dewi Agung Qianyuan sudah mengatakan, saya harus merasa bebas. Mengapa kalian semua menuduh saya sengaja menghancurkan pil ilahi ini? Kau, kakak Dao, tenangkan amarahmu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah agar kakak Dao Qianyuan memurnikan eliksir ilahi kekacauan untuk mengobati penyakit kakak Dao Qianyuan. Mengenai bocah ingusan ini, dia mengklaim bisa memurnikan eliksir ilahi kekacauan. Abaikan saja dia. Kakak Dao, berhati-hatilah. Bocah ini agak tidak biasa. Sejak kita bertemu, bocah ini, kita terus-menerus diatur oleh bocah ini. Sesuka hatinya. Aku khawatir jika kita terus berdebat dengannya, itu akan memengaruhi rencana kita. Tenang saja kakak Dao, aku sama sekali tidak akan membiarkannya memengaruhi rencana kita. Aku hanya khawatir, bocah ini mungkin pion cadangan Qianyuan.
Pion cadangan Qian Yuan. Tidak mungkin Kal. Hanya mengandalkan dia bocah ingusan. Kakak Dao, kau tidak boleh ceroboh. Harimau tersembunyi naga berjongkok. Sebanyak ikan mas koki yang menyeberangi sungai. Tetapi jika kita memurnikan eliksir ilahi kekacauan, maka Qian Yuan tidak akan lolos dari genggaman kita. Aku ingin tahu apakah kakak Dao sudah menyelesaikan persiapannya. Tenang saja kakak Dao. Selain bahan utama bunga ilahi magnetik purba, yang tidak bisa kita ganggu, bahan-bahan pemurnian eliksir lainnya sudah lama aku ganti dengan benda-benda dengan khasiat obat serupa. Penampilan identik tetapi sangat beracun. The film was Bahkan jika translated eliksir ilahi and kekacauan narrated by berhasil Emilia. dimurnikan, itu hanya akan menjadi zat yang sangat beracun. Bocah, kau menggunakan ini untuk memurnikan eliksir. Ada apa senior? Apakah ada yang salah dengannya? Saya selalu memurnikan ramuan seperti ini. Bocah, aku lihat kau tidak memurnikan eliksir, melainkan mencoba meracuni kakak Dao Qian Yuan. Senior, apa maksud Anda dengan itu? Proses pemurnian eliksir sepanjang sejarah selalu membutuhkan alat yang canggih untuk menampung energi spiritual langit dan bumi. Panci besi kasar milikmu ini bagaimana bisa menahan kekuatan spiritual yang besar dari eliksir ilahi kekacauan? Ini tidak hanya akan gagal memurnikan eliksir ilahi, tetapi aku khawatir itu juga akan menghasilkan racun eliksir, menyebabkan bahaya di mana-mana. Apa sebenarnya niatmu? Kau berani menggunakan benda ini untuk memurnikan eliksir ilahi? Mungkinkah kau berniat menjebak kakak Dao Qian Yuan? Saya tidak melakukannya. Selain itu, saya sudah mengatakan sebelumnya, saya tidak tahu cara memurnikan ramuan. Saya hanya tahu cara menyembuhkan luka. Dua rekan Dawis, karena rekan Dawis Tin Yun telah meminta muridnya datang dan memurnikan pil untukku. Pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Dua rekan Dawis tidak perlu khawatir. Karena kakak Dao Qian Yuan gugur sekali, maka aku tidak akan banyak bicara lagi. Kakak Dao, mari kita mulai memurnikan pil. Kuali ungu aktifkan. Bahan obat dari kedua orang ini tampaknya semuanya mengandung racun. Bagaimana mereka bisa memurnikan pil ilahi kekacauan? Mungkinkah saya salah menebak? Aku memang sudah berniat meracuni Qian Yuan, dan kemudian menyalahkan bocah yang tidak berpengalaman ini. Gunakan saja Qian Yuan. Pil obat itu. Bahkan jika Qian Yuan kehilangan nyawanya nanti, dia tidak akan mencurigai kita. Kakak Dao sungguh metode yang luar biasa. Setelah rencana berhasil, Istana Dong Huang ini harusnya ada bagian untuk kita berdua. Mereka mencoba menjebak Dwi Agung Qian Yuan. Rekan Dawis Yang, apakah kau punya keraguan? Bukan apa-apa senior. Saya akan mulai memurnikan pil sekarang juga. Semua hal memiliki roh, berarti tanpa bentuk. Menggunakan kekuatan hatiku, melebur langit dan memurnikan bumi. Satukan untukku. Guru pilnya sudah selesai. Kakak Dao Qian Yuan, nasib baik tak sia-sia kepercayaan diberi. Kita akhirnya berhasil menyempurnakan pil dewa kekacauan ini. Tunggu sebentar. Pilku juga sudah selesai diramu. Mau lihat bersama? Kau berani menyebut pilmu pil dewa kekacauan? Itu benar-benar konyol. Pil obat milikmu ini, pertama bentuknya aneh, kedua tidak memiliki wangi. Namun kau berani mengklaimnya sebagai pil dewa kekacauan.
Kau bilang pil obatku. Bukanlah pil dewa kekacauan. Aku juga bisa bilang bahwa pilmu bukanlah pil dewa kekacauan. Bocah bodoh. Bagaimana mungkin kau tahu kesulitan yang kami alami saat menyempurnakan pil dewa ini? Namun berani The menilainya film was begitu saja. translated and Pil obatku narrated bisa by dikonsumsi. M-Media. Bisakah pilmu? Pil dewa kekacauan begitu berharga. Hanya ada satu pil tunggal. Awalnya ditujukan untuk kakak Dao Qianyuan. Jadi jika kita menguji obatnya, bukankah itu akan sia-sia? Aku tidak berpikir itu sia-sia. Melainkan karena pil dewa kekacauan milikmu hanyalah pil racun. Beraninya kau? Kau berani menghina kami? Apakah kau percaya aku akan segera mengambil nyawamu di sini? Kau menghina kami. Bahkan jika gurumu datang, dia tetap harus bersujud dan meminta maaf kepada kami. Lalu mengapa kau harus menambahkan begitu banyak bahan obat beracun selama proses peramuan pil? Sejauh yang ku tahu, resep pil untuk pil dewa kekacauan ini tidak mengandung bahan-bahan tersebut. Kau bocah bodoh, apa yang kau tahu? Itu adalah metode penyempurnaan gabungan rahasia antara aku dan kakak Dao Zidi. Apakah itu sesuatu yang bisa bocah ingusan sepertimu tegaskan begitu saja? Kalau begitu kau makanlah. Jika kau memakannya, aku tidak akan bilang itu racun pil lagi. Lagi pula kalian semua tahu cara meramu pil. Makan satu, lalu meramu yang lain. Apa susahnya itu? Mencari mati. Hentikan kakak Dawi Siding, rekan Dawi Shan. Sama sekali ingin merusak keharmonisan karena aku. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua berikan pil itu padaku. Dan aku akan meminumnya satu persatu. Siapa yang asli dan siapa yang palsu akan segera diketahui. Guru, apakah maksudmu? Kamu ingin menguji obatnya sendiri? Pergi dan ambil mereka. Kakak Dao, mengapa kau harus bertindak sejauh ini? Bukan apa-apa. Kau bocah ingusan. Jika kakak Dao Qianyuanku menderita kemalangan apapun, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kakak Dawi Shan Liu. Bidadul kultivasi. Jika kau tidak maju kau mundur. Aku pergi sekarang. Guru? Guru, oh guru? 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 Itu kau. Kau menyebabkan kematian kakak Dao Qianyuan. Mati. Bicaralah. Siapa yang mengizinkanmu datang dan menyakitiku? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Toksisitas pil iblis langit. Sialan. Mungkinkah? Itu kau. Jika bukan, karena rekan Dawi Shan, aku pasti sudah amat jatuh ke dalam rencanamu. Zhang Xiaofan, gurumu dalam masalah cepat kembali ke gunung.